Sore Bang Jafat, silakan. Sore Bang, siang. Eh, Abang orang Siantar Bang. Iya Bang, siap. Ya Bang ya, ini ada orang Iya. Aceh tiga ya. Saya orang Aceh, The Cross juga orang Aceh, Hendi juga. Jadi bertiga orang Aceh. Berbeda keyakinan, saya Muslim. Iya. Dari tadi saya simak, dari pertama buka room tadi saya minta naik. Kemudian Bang Pandi ya, juga mengatakan dia kalau menemukan ajaran yang lebih benar, maka dia siap kembali ke Muslim. Bukan Kan ajaran, begitu bukan ajaran Pak, jalan, bukan jalan. ajaran. Oke. Jangan meleset. Oke, Pak. Dalam diri saya juga pernah mengkaji beberapa kitab dari Kristen dan juga Yahudi. Cuma yang saya bawa hanya Yohanes 4:22. Sebentar, sebentar dulu brother. Kenapa bawa Yohanes 4 ayat? Yohanes itu? Ada apa? Abang Islam kan? Ya, ya, ya. Oke. Nah, tadi saya meminta kepada teman yang dari Aceh itu, kalau kamu bisa menunjukkan saya jalan yang benar karena kamu anggap saya ini jalan yang salah, nah saya akan kembali. Nah, sekarang Abang tunjukkan, Abang jangan pakai Alkitab. Oke, Bang. Ya. Begini. Nah, jangan. Tidak boleh pakai Alkitab. Abang kan tidak beriman kepada Alkitab, jangan pakai Alkitab. Saya beriman kepada 4 kitab, Taurat, Zabur, dan Injil juga Quran. Nah, terus kitab Zabur mana yang Abang percayakan? Jangan Sebentar dulu, Bang. ah. Sebelum saya ke Yohanes 4:22 itu, saya memperkenalkan bahwa diri saya memang Muslim, tapi saya dalam keyakinan tentang ketauhidan Muslim dengan Yahudi agak sama ya. Tapi Samanya di mana? Kalau dibilang agak sama, sementara Allah saja di dalam Yahudi, Allah saja dalam Al-Quran itu mengutuk Yahudi. dengar dulu, Bang. Jangan Abang bilang sama, malu kita. Dengar dulu, Bang. Makanya saya Ya. bilang dulu. Jangan bilang sama. Masalah ketauhidan Sabar. mengesahkan Tuhan. Orang Islam mengesahkan Tuhan, Yahudi juga mengesahkan Tuhan. Beda dengan konsep Kristen ya kan. Jadi kenapa saya membawa Alkitab Yohanes 4:22? Karena saya juga simpatik dengan orang Yahudi. Bahkan jika memilih saya akan ke Yahudi daripada ke Kristen. Nah, Ya, jadi musuh Muslim Indonesia kau. bukan. Kalau masalah ketauhidan dan Indonesia konsep musuhnya Yahudi. ini gimana sih? Kalau lagi ngomong suka Ya, bantah-bantah. lanjut. Ya, oke. Mohon ya sabar. Nanti ada kesempatan kalau saya memang salah ya diperbaiki. Kalau memang saya benar ya dituruti aja begitu. Keselamatan datang. Ini kan jelas-jelas kata Yesus. Dengan jelas dia mengatakan keselamatan datang dari orang Yahudi. Nah, di sini konsep Yahudi dalam mengesahkan Tuhan dengan Kristen itu kok beda. Nah, saya lanjut kembali seorang teologi dari di masa Jerman atau di masa Nazi itu. Saya heran ya, ketika Islam naik itu bukannya Al-Quran yang dia bawakan kepada kita, bukannya Bang, saya hadis ya, lebih Bang. untuk memberikan kepada kita hal yang lurus. Justru Alkitab yang mereka kutip satu ayat, lalu dia comot ayat itu, dia tafsirkan sendiri, menurut pikirannya, menurut Bukan kemauannya, berarti kan saya lalu lagi lari bawa ini, kepada Bang. kitab Saya lain, begini, Bang. lalu lari kepada orang lain. Sabar Itulah dulu, Bang. takiyahnya Sabar kamu. dulu, Bang. Tidak bisa Katanya sabar Allah kalau pilihan seperti Tuhan. itu. Dari Katanya- mana sabar? Coba kamu tunjukkan Nanti kebenaran saya akan yang bawa ada di Al-Quran. dalam Nanti- kitabmu. nanti Kebenaran saya yang akan ada di bawa dalam Al-Quran. kitabmu. Ini kan meluruskan Coba dulu. tunjukkan kebenaran yang ada di dalam Abang kitabmu. bawa Coba. juga ayat suci Coba. Al-Quran. Jangan pakai Alkitab, jangan pakai Alkitab. Kenapa, Bang? Jangan pakai Alkitab. Coba dulu bawa, Bang coba dulu tadi bawa. membawa Al-Quran yang saya dengar di bawah, membawa Al-Quran. Tetapi kenapa kalau kami membawa Ayat mana yang saya bawa? Ayat mana yang saya bawa? Ayat mana? Lakum dinukum waliyadin. Siapa yang bawa ayat itu? Abang juga mengungkapkan itu. Saya tidak bawa. Kemudian Saya tidak bawa ayat itu. Saya tidak bawa ayat itu. ku temanmu ya. anfusakum wa ahlikum nara. Abang yang bawa tadi. Betul. Saya dengar di bawah, Bang. Betul, tapi kan bukan Kenapa untuk saya. abang bawa Alkitab Bukan nggak untuk bisa. Kenapa abang bawa Al-Quran itu bisa? Ini enggak seimbang, Bang. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Tadi ada yang masuk kasih sebut itu. Dengar dulu. Randy yang bawa.
Kan dengar dulu, Pak. Ini nggak selesai kalau nggak didengar. Ya, macam mana kita mau dengar Begini, tadi? seorang teologi Jerman di masa Nazi waktu itu, dia mengatakan begini, namanya Walter Grundmann. Kemudian dia berpendapat bahwa Yesus bukan orang Yahudi dan perjanjian baru itu merupakan serangan terhadap Yudaisme. Artinya apa? Perjanjian baru yang abang pegang itu, Bang, dianggap oleh orang Yahudi itu serangan bagi mereka. Bukan ajaran, bukan keselamatan, tetapi penganjaran bagi orang Yahudi. Nah, seorang Grundmann juga dia berpendapat menyelaraskan pandangan ini dengan menyatakan Yesus jelas-jelas bukan Kenapa? ajaran keselamatan. Hmm. Nah, ini pendapat Grundmann, Bang, bukan pendapat saya. Itu yang saya pakai konsepnya. Dia menyatakan bahwa frasa asli tidak ada dalam Injil Yohanes. Bagaimana abang menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam Yohanes 4:22 keselamatan datang dari orang Yahudi. Kok abang bisa lari dari Yahudi? Makanya saya lebih simpati kepada Yahudi dalam hal ini, Bang. Iya, iya, apa sih maksudnya kami lari dari Yahudi gimana? Nah, lari dari Yahudi, abang tidak mengesahkan Tuhan seperti orang Yahudi mengesahkannya. Siapa bilang kami tidak Kalian kan mengesahkan Tuhan? berbicara tentang konsep Tuhan yang Trinitas. Lalu Kenapa bisa berbeda dengan Yahudi, sedangkan Alkitab yang kalian pegang itu sekarang kalian begini, alihkan tunjukkan ke saya perjanjian satu baru, Yahudi. dan seorang teolog Jerman mengatakan bahwa kalian adalah perusak Oke. perjanjian yang lama. Begini, Jafar, Bagaimana itu? tunjukkan saya satu saja Yahudi yang tidak mempercayai bahwa Allahnya mereka tidak mempunyai firman dan tidak mempunyai roh. Silakan. Begini, Bang, ini kan tentang kita singgung sedikit tentang masalah Yahudi. Jadi orang abang di sini, ini kan sudah saya tunjukkan bahwa Abang Pandi itu kalau jalan keselamatan ada di Yahudi, kenapa harus lari ke Kristen? Itu kan Yohanes. Jadi Bang Pandi daripada ke Kristen, Anda beralih ke kitab Yahudi lah. Dan Yahudi itu lebih menjanjikan lagi itu kalau konsep ke surga. Ya Bang ya. Itulah dari saya Bang. Kita kaji dalam kajian ini saya juga mengundurkan diri. Saya tidak lama-lama Bang. Cuma memberikan. Oh, dodol. Hanya setelah framing turn, hai gamai. Pakan lagi yang mandum lewakah? Kan Bang. Kena li pegah bla 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 turn uyub. Hai, bangai na pele kulit. Je Bang lu dengar pendapat orang dulu. Okey, lanjut Bang. Pakan lagi kan? Yang pun kami percaya apa kata Alkitab. Di luar itu kami tidak percaya. Saya pribadi, saya tidak akan percaya. Anda mau kutip si A, mau kutip si B, siapa itu nama yang Anda kutip itu, kami tidak percaya itu. Oh iya. Okay. Di luar ini kami hanya menjadikan itu referensi dan kami jadikan pengetahuan, bukan kami jadikan iman. Iman kami berdasarkan apa kata Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab, kami baca, kami dengar, kami lihat, kami lakukan. Di luar itu hanya sebatas pengetahuan. Not problem Bang. Yang penting drone sehat-sehat di sini. Dan urung drone juga. Nah, terus abang tunjukkan kepada saya mana jalan yang benar yang mau abang kasih tahu kepada saya dalam iman abang. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu kan meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sudah dapat belum? Kan masih meminta itu. Ya sebagai manusia harus berusaha. Oke. Nah, ketika abang meminta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yesus berkata sebelum iman abang datang, Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, abang harus berjalan di jalan yang benar ini supaya abang lurus. Kalau abang tidak berjalan di jalan yang benar yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya, maka abang selalu akan meminta jalan yang lurus dan sampai mati pun abang akan minta jalan yang lurus. Mati abang hari ini, ada orang yang mensolatkan abang, minta juga nanti jalan yang lurus kepada abang. Jadi artinya sampai mati abang tidak akan mendapatkan jalan yang lurus. Sampai mati karena abang masih meminta jalan yang lurus. Memang bukan abang yang meminta, tetapi orang yang mensolatkan abang, yang meminta kepada abang jalan yang lurus. Mulai tauhid sampai Lalu salahnya di mana? Lalu salahnya di mana? Lah, abang belum mendapatkan. Sampai mati drone nyaudep anjan menan lahir oleh nyan kabalek oleh balek
kau sembayang. Menalam sembayang, kau baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, meminta terus setiap hari. Habis itu abang mati. Begitu abang meninggal, datang orang. Kata minta itu di mana keluarnya, Bang? Apa? Anda tahu nggak dalam setiap kalimat bahasa Arab tahu nggak ada kata minta di sana? Idina, Itu kan idina, tunjukilah. Itu kan meminta itu artinya. Tunjukilah. Bukan meminta. Terus apa? tunjukkan itu apa? Tunjukkan kepada saya. Saya meminta kepada abang, abang tunjukkan kepada saya. Itu kan permintaan saya kepada abang supaya abang memberikan petunjuk kepada saya. Itu bukan Lah, kata meminta. makanya, Bang, Merintah, perintah itu dalam kata perintah. Islam, kalau perkataan Tuhan itu berbeda dengan perkataan manusia, Bang. Itulah konsepnya yang berbeda, Bang. Kalau Anda mengartikan, mengasumsikan pemikiran Abang ke dalam konsep Islam, tidak akan Abang temui, Bang. Kabere. Itu yang beda, Bang. Kabere. Perkataan Tuhan dengan perkataan manusia levelnya bukan lagi dengan bumi lagi, bahkan dengan aras yang paling tinggi itu tidak sampai, Bang. Oke, ketika Perkataannya jauhnya. Oke, abang sudah dapat belum? Sudah diberikan belum? Oke, saya ikutin. Buka hijau jalannya. Buka hijau jalannya lurusnya. Apakah sudah Mateka dalam sholat, mantong pegang idina siratal mustaqim. apakah sudah dikasih jalannya lurus itu? Hijau. Kau yang ke hijau. Wateka mate nanti sholat. Seorang yang taat dan bertakwa di ayat yang lain juga mengatakan. Coba. Ketika Dengar abang dulu. meminta, Bang, tadi kami diam. Ketika Bahkan abang narasi. takun, Bang. Terus? Jika engkau bertakwa kepada Allah. Jika engkau jalan bertakwa, itu abang bertakwa? Apabila kamu bertakwa. Abang bertakwa? Nah, saya inilah orang yang bertakwa, Muslim. Tunjukkan. Orang yang bertakwa sudah pasti itu jalan yang lurus. Oh ya? Nah, itu itulah letaknya takwa, Bang. Tunjukkan, Lalu, bagaimana tunjukkan, Anda coba. menyerang Islam? Siapa yang menyerang? Jangan kebanyakan Anda narasi, belum Bang. ada. Satu-satu, Bang. Nah, itulah yang- Satu-satu. Tunjukkan Oke. kalau orang Muslim itu adalah orang-orang bertakwa di dalam Quran. Silakan. Tunjukkan. Begini, Biar saya balik lagi. orang yang bertakwa itu dia bersih dari segala. Tunjuk yang diminta itu ayat bukan narasimu. Kami tidak butuh lagi narasi dari panjang Kami lebar. tidak perlu takia. Narasi, Bang. Jangan bertakia Jangan narasimu itu terlalu panjang dari tadi. Dari tadi. Pak itu lehnya. Ay, ada satu maka pun. haji Bang buka ayat baik tanggung-tanggung. Hai, ku tanya Ayat Al-Qur'annya baik tanggung-tanggung. Tapi drone jet buka Alkitab tanggung-tanggung. Logika, bele. Lo tidak Bele. Tapi drone, awak drone, jet pakai Alkitab kamu tanggung-tanggung. Comot hino saboh, comot ide sabohnya jet. Hah? Iya. Kan kamu Apakah hal yang sama tidak bisa kami lakukan kepada kalian? Hal yang sama. Hal yang sama tidak bisa kami lakukan sementara kalian bisa melakukan sesuka hati kalian kepada kitab kami. Kadrun. Kepada Alkitab beriman. Apa yang kamu imani? Setiap hari menghina? Dari iman ke berbeda konteks. Enggak, bagaimana cara kamu beriman baca saja tidak pernah? No, juga loh, kamu menerima Yesus sebagai nabi yang diselamatkan diangkat ke langit. Ada diterangkan dalam Al-Qur'an. Makanya cari. Cari, Iya, coba tunjukkan kami. Sebentar. Masa saya yang cari? Sebentar. Tadi kamu tidak jawab. Begini, Bang. Gini, Ini kapan? logika, ya. Tiro, bentar dulu. Kau kayak perempuan, kau nggak bisa direm mulutmu. Oke, saya diam. Oke, mantap. Dari tadi nggak bisa diam. Sebentar. Tadi kan kau bilang kalau kalian adalah orang-orang bertakwa, maka kalian adalah jalan-jalan yang lurus. Sekarang coba buktikan kalau Tuhanmu mengatakan kalian yang Muslim ini adalah orang-orang yang bertakwa di dalam ayat Quranmu. Itu dulu satu. Yang kedua, ayat yang kau bawakan Yohanes 4 ayat 22 pun kau tadi bicara comot-comot ayat. Allah pun menyomot ayat ini dimasukkan ke dalam Al-Kafirun ayat 1 sampai 5. Artinya Allah pun sama dengan kalian dan kalian pun sama dengan Allah yang mencomot ayat Al-Quran dikit-dikit, dicomot satu ayat, dimasukkan jadi Al-Quran, yaitu di Al-Kafirun ayat 145. Yohanes 4 ayat 22 ini persis di copy paste dimasukkan ke dalam Al-Kafirun. Itu dicomot namanya. Jadi hanya satu pertanyaanku, tunjukkan saya Bang, udah ketangkap, di mana Bang. kalian adalah orang-orang bertakwa itu. Silakan. Oke. Amtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi sirra wa alaniyatan zahiran wa batina. Oke. Yani Saya berpikir baca karena dengar dulu kau. kamu orang Aceh, saya pikir bacaan kamu itu lancar. Ternyata seperti kambing berjalan di atas batu kamu baca Al-Quran. Itu bukan ayat, Bos. Bacaanmu itu seperti kambing berjalan di atas batu. Saya pikir karena Itu kamu orang bukan Aceh. ayat, Bos. Ya, Itu memang hanya bukan membawa ayat. referensi Iya. dari ayat. Ya, silakan. Kalau ayat begini,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna bukan illa baca, wa itu antum menghafal. muslimun. Oke. Itu ayat yang tadi Oke, bukan terus ayat. Menghafal. Coba artinya Itu langsung. yang punya dalam logik saya, yang saya simpan yang tadi bukan ayat. Masa kau nggak tahu ayat dengan masa Oke, kau terus nggak artinya. tahu? Nggak Makanya apa-apa. kau jadi orang Aceh, jadi Kristen, kau Oke, bunuh- artinya. Langsung artinya Nah, coba. artinya terjemah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kepada jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan taat kan, bukan dalam keadaan beragama Islam kan? Muslim dalam keadaan muslim. Iya, artinya artinya Wa mati wa antum muslimun. Iya, iya. Muslim itu Islam. Lah, bukan. Muslim itu taat, ya. Jangan kamu mati kecuali Islam, kamu dalam keadaan yang taat. aslamu yuslima aslama. Kalau memang mati dalam Islam, tunjukkan saya satu ayat. Saya akan kembali ke agama Islam, di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk dalam surga. Wahai orang-orang Islam, masuklah dalam surgaku. Kalau ada, saya akan kembali bersama dengan Pak Putih. Oke. Sore Oke. juga. Oke. Ya, kalau ayat yang barusan kamu bacakan itu Allah mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan taat Muslim. Ya, Oke, saya jelaskan. bahkan Fir'aun ketika dia bertobat tidak diterima taubatnya. Ya, dalam Al-Quran juga Fir'aun menyerahkan diri. Itu ada ayat Dia dalam Muslim Al-Quran. juga, iya, dia Muslim Muslim juga, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Ayo. Oke, santai Bang ya. Oke. Kami diperintahkan untuk taat ataupun bertakwa kepada Allah. Ya, tapi bukan Islam kan? Tapi bukan Islam kan? Dengar dulu, Muslim, Banyak. Islam, dengar dulu. Saya memberikan kaedahnya. Aslamu yuslima aslaman. Muslim. Dah. Ini ilmu takiyah Bang Nabi. Bukan. Makanya kalau nggak mengerti, diam tua, kau tua, diam dulu. Kan? Ilmu psikologi yo. Bukan. Masa cekologi aslamu yuslima aslaman itu Islam. Terus? Itu berdasarkan masdar. Jadi Bang, dengar dulu. Allah memperintahkan kami untuk bertakwa. Takwa di sini, abang paham dengan takwa? Paham. Nah, takwa di sini termasuk Muslim. Ya, tapi bukan Islam kan? Jadi kan Muslim Tapi bukan yang disebut dengan takwa di dalamnya terkandung. Tapi bukan Islam kan? Muslim itu taat kan? Aslamu yuslima Misalnya nih ya. Dengar dulu. Misalnya Pendi, Bang Putih, Bang Awal, Bang Murtad Sejati, Bang Nabirong, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan taat. Dengar dulu. Ya, dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan Islam. bukan dalam keadaan beragama Islam, tapi dalam Iya. keadaan taat. Makanya 114 surat dalam Al-Qur'an ya, 6.666 ayat, tidak ada satu ayat pun di dalam 114 surat itu Allah memanggil orang Islam. Contoh, ya ayyuhal islamu yadkhulu ilal jannati, tidak, ya. Wahai orang-orang Islam, masuklah dalam surgaku. Tidak ada. Tidak ada. Dengar. Enggak ada, apalagi yang mau saya dengar. Masa aku aja yang aku dengar kau? Karena kamu framing dari Aku punya tadi. telinga di sini buat apa aku punya mulut kalau nggak bisa berbicara. Makai. Dari Logika tadi di tidak mana? menjawab. Makanya kalau saya jawab diam dulu, oke? Oke, kita diam. Tapi jawab Oke. ya. Oke, jawab ya. Oke, Kami yang diam ya. terkandung di dalam takwa tersebut, kalau kita berikan kaedahnya di bawah takwa tersebut yang terkolom di dalam takwa, aslamu yuslima aslaman, taat, tunduk dan patuh, termasuk Ya. Muslim. Iya, itulah Muslim. Muslim Nah, itu itulah orang yang Islam. Oh, bukan. Aslamu, Muslim, Islam Muslim. berasal dari tiga kata, aslamu yuslima aslaman. Ya, terus. Taat, tunduk, patuh, itu Islam. Kalau memang ya, Makanya kalau memang kau seperti tidak mengerti, kau keluar dari ajaran yang sesungguhnya yang dibenarkan oleh Allah, keluar dari kepada Trinitas, melangkah kepada Tuhan, konsep Tuhan yang dilahirkan oleh Ibu Maria, itulah pikiran Anda ortodok. Terus Terus kalian sudah saya tunjuki jalan yang luruslah, kembali ke jalan yang lurus. mana jalan yang lurusnya? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah. ayyuhalladzina Tunjukilah. taqullaha haqqa tuqatih. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Belum Terus ada. Mana jalannya? Mana jalannya lurusnya? Begini Bang, jalan yang lurus itu orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu taqullah. Itu jalan terus? yang lurus. Kamu bertakwa enggak? Ya. Kalau soal individu saya dari Enggak. Kamu bertakwa tidak? Pertanyaan saya. Kamu bertakwa individunya enggak? bertakwa lah.
Ah. Nah, maksudnya orang Islam dalam takwa itu Oke, ada. terus kamu yakin nggak masuk surga? Muslimah aslaman kan sudah saya katakan kok. Terus kamu yakin nggak? Yakin nggak kamu masuk surga? Bagaimana nggak yakin? Sedangkan sudah ditentukan, jangan kamu Di mana mati ditentukan? kecuali dalam keadaan Muslim. Iya, dalam keadaan taat. Kalau kamu nggak taat, berarti kamu kemana? Iya, ke neraka. Nah, satu kali saja kamu tidak melakukan sholat, kamu taat nggak? Satu kali itu dosanya dapat diampuni apabila kita meminta kepada Allah yang Khalik. Kamu turun, kamu cari hadis itu ada apa enggak ya? Itu tidak harus aku turun. Aku punya ini 2 handphone, ada Al-Quran. Coba cari, sekarang kamu cari, laki-laki yang meninggalkan sholat subuh. Apa yang aku Coba. cari di sini? Kamu nggak berani, coba carikan hadisnya. Itu apa namanya, tafsiran daripada ulama mujtahid. Nah, itu siapa yang tafsirkan itu? Orang Nah, Kristen, pendeta, orang kafir. Enggak. makanya Siapa saya yang tafsirkan itu? bilang, Pendeta, kalau orang kafir. Anda itu Enggak. Yang tafsirkan itu siapa? Orang Kristen apa orang kafir? Kok bawa-bawa Kristen kafir? Enggak, kamu kan nggak percaya. Saya bertanya. Ya, bawa-bawa kafir di sini. Enggak, saya bertanya, yang tafsirkan itu orang Islam apa bukan? Logik kau berpikir, kau otak punya. Kau bawa-bawa kafir, bawa-bawa Enggak, Muslim. itu yang tafsir siapa? Muslim apa bukan? terserah aku dong mau siapa. Nah, makanya aku bilang, Bang. Ya, nggak bisa. Udahlah. Nggak menjawab pertanyaan saya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Islam lah. Masa orang tafsir ulama itu? Gini. Lah. Saya pikir orang Orang kita bilang ulama mujtahid itu tidak paham kalau kau Islam. Kalau kau berdasarkan Islam. Ini kan problem kita. Nah, Diketawain. jangan kamu bawa-bawa. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kami melarang ketawa terbahak-bahak. Ya? Makanya kami dalam Itu kan Nabi kalian. kalau serius, kalau kami lagi serius, kalau di dalam imanmu jangankan ketawa, tepuk tangan begini saja itu dibilang melahirkan setan di dalam imanmu. Jangankan ketawa. bilang itu kan asumsi Anda itu. Zaman Wate Muhammad Dewi di Melawa, abe kukem itu bi ilam ilam. Bapak di Prancis yang Sekarang kita ikutin cara dia. Dia bilang barusan, illa taubatan nasuha. Coba kamu buka suratnya di mana? Saya mau dengar tentang taubatan nasuha. Ketika di dalam surat At-Tahrim tentang taubatan nasuha, Allah berkata di situ, masih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di mana kata-kata mengampuni di sini? Wahai orang-orang yang beriman, ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. mudah-mudahan itu apa yang kamu bisa artikan dengan mudah-mudahan itu? Semoga. Iya, semoga. Artinya belum pasti. Belum pasti. Jangan Nggak, kau mau nggak kerja sama aku? Artinya belum makanya pasti. kau belajar dulu. Coba, kau bawa kerja sama aku. Bukan semoga aja itu, Bro. Coba, Cukup. terus apa? Jadi, saya mengutarakan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak seperti yang kau terjemahkan dengan mulutmu. Oke Itu ya. nggak nyambung. Oke ya. Bagus. Oke, ini bukan saya terjemahkan ya. Ini Al-Qur'an sendiri yang menerjemahkan. Kamu baca sendiri ya. Sebentar saya buka ayatnya ya. Iya. At-Tahrim ayat 8. itu Bisa buka Bang Nabi dong? Buka Bang. At-Tahrim ayat 8, Bang. Oke, At-Tahrim ayat 8. Buka, Bang. Dari ayat 8. Apakah kita yang menerjemahkan atau bukan? Kita akan lihat ya. Ya, sebentar. Ayat 8 ya. Ya, ayat 8. Oke. Ayat 8. Terjemahannya. Ya. Sama bahasa Arabnya, Bang, supaya tidak dibilang omdu. Oke, siap. Saya buka. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffara alaikum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Silakan bacakan artinya, Brother Jafar. Oke. Ini saya di asa aja ya. Asa rabbukum. Nah, Terserah kamu. kalau Jangan. mengatakan Yang di asa awal, itu di awal. adalah mudah-mudahan. Saya tidak kalau bilang- terjemahan dalam konteks bahasa Melayu, nah, itu terdiri ada beberapa
beberapa tafsir. Tidak boleh Terserah. satu tafsir. Yang jelas ayat itu bukan kami yang mentafsirkan ya. Ayat itu bukan kami yang mentafsirkan ya. Terserah kami. Ya, tetapi kalau kita artikan mudah-mudahan itu semoga itu salah. Nah, terus yang mengartikan ini siapa nih? Ya kamu, Hah? ya, kamu koreksi yang sama yang mengartikan bukan sama kita. Itu kalau kita artikan semoga siapa yang bilang tadi semoga? Ini Al-Quran sendiri yang bilang. Ini terjemahannya ini. Bukan semoga tadi dia bilang. Siapa yang bilang semoga? Mudah-mudahan itu semoga. Ah, terus mudah-mudahan itu apa? Ini mudah-mudahan ini. Makanya saya bilang kalau tidak mengetahui Enggak. tentang seluk-beluk Al-Quran, Artinya begini bro. Oke. Artinya mudah-mudahan itu belum pasti benar. Bukan. Terus pasti itu. Apakah kata-kata Mudah-mudahan diulang 2 kali. Mudah-mudahan. Artinya Mudah-mudahan kalau diulang berapa kali itu pasti. mudah-mudahan pasti. Mana jauh? Jadi kamu mau kerja sama aku? Kalau sudah diulang. Siapa? Lu mau kerja sama aku nggak? Maksa. Contoh. Siapa? Lu mau kerja sama aku nggak? Siapa? Ini kan Lu kalau mau kerja sama aku tematiknya di nggak? KBBI, Contoh semoga dulu. itu dari akar kata moga-moga, dan moga-moga adalah mudah-mudahan. Moga-moga lah kau. Silakan cek KBBI. Kau KBBI sekarang masih bahasa terbuka. Melayu nggak kau? Pernah sekolah bahasa Indonesia kau? Loh, itu kan KBBI sendiri yang kalau seandainya kamu nyalakan saya, salahkan KBBI yang membuat itu siapa? Kalau kau artikan begitu, kalau kau artikan Oke, moga-moga oke. itu, mudah-mudahan itu moga-moga. Kau sekolah bahasa Indonesia nggak? Oke, Rio. Apa yang saya Tunggu. katakan? Berisik aja Tunggu, kalian. cepat. Aku nanya, kamu kerja sama aku nggak gaji 100 juta? Mudah-mudahan aku bayar. Hei, kalau Kau kerja sama aku, gajinya 100 juta per bulan. Mudah-mudahan gua bayar. Mau? Hei, mudah-mudahan Mudah-mudahan itu pasti. Kalau diulang-ulang, itu kalau diulang-ulang, kata kalau dalam bahasa Melayu deskripsi sudah diulang-ulang, bro, itu pasti. Peringatan yang paling pasti. Ya, mudah-mudahan gua bayar Makanya gitu. kalian kalau Berat nggak ini. ngerti tentang Berat, masalah berat, bro, Berat ini. Bang Nabi Rong. Berat, Bang Nabi Rong. Sembarangan Ah. tentang Berat ini. Al-Quran. Berat ini, Bang. Kau kamus mana mudah-mudahan itu Al-Quran pasti. itu ada berbagai konteks. Ngeles terus, Kamu ngeles mana kau terus pakai? kerjanya. Ngeles Ngeles apa? terus. Mana kau pakai? Ini saya Ngeles terus. kamus bahasa Arabnya bagaimana sama sekalian? Ngeles terus kerjanya. Enggak malu kamu sama anak kecil. Ngeles kau. Ngeles Kau terus. ngeles. Kau comot-comot Parah kau. kita. Udah, oke, kita tanya pada audien boleh? Tiro, kita tanya audien boleh? Tiro, kita tanya audien boleh? Tahu jalan yang lurus kan, pendek. Udah, sabar. Tiro, kita tanya audien, oke? Hari ini Kalau mudah-mudahan itu pasti, pencet 1. Kalau mudah-mudahan itu tidak pasti, pencet 2. Oke. Coba Baru kan- audien, tolong. Baru tidak sia-sia kita buka Komal hari ini. Tidak sia-sia. Coba lihat, jawab. Coba Jupri aja tuh. Ah tuh, Jul tuh. Orang Islam mudah-mudahan itu pasti. Lanjut kasih lihat. Ini Tuh. gara-gara Bang Nabi Rong ini. Ya. Gara-gara Waduh. dirimu ini, Bang. Iya, biarin aja. Wah, Biar pusing ih, dia. banyak Islam juga ya. Turun juga sih. Aduh, Tuhan tolong. Mudah-mudahan itu pasti. Siapa yang mau kerja sama aku? Mudah-mudahan aku bayar. Siapa yang mau? Saya nggak mau, Pak. Mudah-mudahan. Udahlah, Jafat, kau belajar lagi lah ya, Jafat ya. Nah, Mudah-mudahan pasti. ya udahlah, Jafat. Saya jelaskan ya, Dapat. mudah-mudahan ya. Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Betul, mudah-mudahan Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Berarti belum jalan, betul? Tidak. Itu konsep mudah-mudahan. Langsung anjlok penonton gara-gara Itu artinya Selamat. diharapkan, betul tidak? Selamat Anda sampai ke tujuan. Kenapa diucapkan selamat di sana? Artinya Anda pasti. Ya. Kau baca ini kan? Baca apa? Bang, Apa tujuannya? Oke. Kau Oke, kau itu kan mati sesuatu yang pasti. Sekarang ku ganti mudah-mudahan itu menjadi mudah-mudahan kau jadi monyet. Apakah kau jadi monyet? Tidak akan itu, bro. Pasti. Mudah-mudahan itu pasti. Mudah-mudahan kau jadi monyet, betul. Pasti kau jadi monyet. udahlah, Bang. Oh.